Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ula hamdas syakirin wa nuthni alaihi thana'udz dzakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang baik ini, di hari yang mulia, di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat musibah yang sedang menimpa kita, pandemi COVID-19, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengijabah permohonan doa-doa hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watadz da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu, maka kabarkan kepada mereka, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watadz da'i idza da'an, aku akan memenuhi doa-doa seseorang apabila dia bermohon, berdoa kepadaku. Jamaah sekalian, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa terasa kita sudah berada di ambang pintu 10 terakhir bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Tinggal beberapa saat saja, tinggal beberapa jam saja, kita akan memasuki 10 terakhir bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, bulan di mana Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan untuk hambanya menumpuk sebanyak-banyaknya amal ibadah. Begitu cepatnya waktu berlalu, jamaah sekalian, dan ini termasuk di antara tanda hari kiamat, yaitu tataqarab az-zaman. Waktu itu terasa sangat dekat, terasa sangat sempit. Baru kemarin kita ingat, bahkan kita merasakan bahwasanya baru hari kemarin kita mulai berpuasa. Sekarang kita sudah masuk pada
10 terakhir. Beberapa jam lagi kita akan masuk pada 10 terakhir. Wahai hamba Allah, wahai saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita masih punya kesempatan. Kita diberikan waktu oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita waktu ini. Masih berada di bulan Ramadan. Maka siapa saja yang Allah Azza wa Jalla berikan waktunya, diberikan kenikmatan untuk beribadah di bulan Ramadan, maka insya Allah dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innamal a'malu bi khawatimiha, wa innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya, sejatinya amalan itu bagus dan buruknya ya berhasil dan tidak berhasilnya tergantung pada penutupnya. Bagaimana kita mengakhiri bulan Ramadan ini? Bila di 10 pertama kemarin ya, hari pertama, kedua Ramadan semangat, Masya Allah ya, membaca Al-Qur'annya semangat, sholat malamnya semangat, demikian juga puasanya masih semangat ya. Masuk 10 yang kedua ya, kebanyakan di antara kaum muslimin sudah mulai kendor ya, sudah mulai bermalas-malasan, sudah mulai malas untuk membuka Al-Quran, sudah mulai terkadang malas untuk menghadiri atau mendirikan sholat malam, sholat tarawih. Maka di 10 terakhir ini jamaah, jangan sampai kita malas seperti kemalasan kita di 10 yang kedua tadi. Maka mari kita perhatikan bagaimana petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini, karena sebaik-baik petunjuk kita adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan jamaah, wa innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Bila seseorang bagus ya, semangat pada penutup amalannya, maka insya Allah amalannya akan menjadi sempurna. Amalannya akan menjadi yang terbaik dan dia termasuk di antara orang-orang yang beruntung. Kita lihat jamaah, apabila seorang ya sedang bertanding ya, balap, misalnya balap mobil ya, maka lihat bagaimana apabila mereka sedang akan mencapai target garis finish, maka di sini akan dilihat bagaimana kesungguhan seseorang untuk mencapai garis finish tersebut. Apakah kita masih lemah, malas ya, seperti kita sebelum sampai pada garis finish? Maka di sini wahai kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebentar lagi kita akan sampai pada garis finish babak penentuan ya. Babak penentuan siapa di antara mereka yang betul-betul menggunakan nikmat yang sangat besar ini yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka agar kita mampu menggunakan
kenikmatan yang sangat besar ini, di bulan yang sangat mulia ini, di 10 terakhir Ramadan, mari kita perhatikan petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan. Ummul Mukminin, yang pertama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil ashril awakhir, semangat bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, ma la yajtahidu fi ghairi, tidak seperti semangatnya, bersungguh-sungguhnya pada yang lainnya. Nah, bagaimana sungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir ini? Kana yuhyil lail. Pertama, Rasulullah sallam menghidupkan seluruh malamnya. Min salatin wa du'ain wa istighfar, dengan salat, dengan berdoa, dengan banyak beristighfar. Dan ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Adalah baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, ahyal lail, Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Yang kedua, wa aiqadha ahlahu, beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Sebagaimana sampai Rasulullah SAW berkunjung mendatangi putrinya Fatimah bersama Ali. Rasulullah SAW mendatangi, membangunkan Ali dan Fatimah. Ya, beliau mengatakan, tidakkah kalian bangun untuk salat? Aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya untuk salat, untuk ibadah, untuk berdoa, untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Wa jadda wa shaddal mi'zar, dan beliau sallallahu bersungguh-sungguh, wa shaddal mi'zar, sampai beliau mengencangkan sarungnya, sabuknya. Apa maksudnya di sini jamaah? Shaddul mi'zar ay kana ya'tazilun nisa, kana Rasulullah sallam ya'tazilun nisa ishtighalan bil ibadah. Rasulullah sallam menjauhi wanita, maksudnya adalah istri-istrinya, istighalan bil ibadah. Beliau menyibukkan diri dengan beribadah. Jadi di 10 malam terakhir ini Rasulullah SAW menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau SAW menjauhkan dirinya dari syahwat, bahkan sampai beliau SAW menjauhi istrinya. Untuk apa? Untuk tafarruq, bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 20 bi salatin wa saumin wa naum. Rasulullah sallam beliau mencampur 20 hari bulan Ramadan bi salatin wa saumin wa naumin, dengan salat, puasa dan tidur. Fa idza kana al-'ashr, apabila sudah masuk 10 terakhir Ramadan, syammara wa shaddal mi'zar, maka beliau bersemangat, bersungguh-sungguh, wa shaddal mi'zar, beliau mengencangkan sabuknya, mengencangkan sarungnya. Ibarah beliau sallallahu alaihi wasallam menjauhi
istri-istrinya beliau tafarruk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian juga di antara petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan ini, ya, kana yuqidu ahlahu lis-shalah wadh-dzikr wad-du'a hirsan minhu ala iktinam tilkal layalil mubarakah. Beliau sallallahu alaihi wasallam di antara petunjuknya di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan ini, beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, istri-istrinya. Untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah, untuk menghidupkan malamnya dengan salat, ya. Kenapa beliau sallallahu melakukan seperti ini? Karena malam-malam ini adalah malam-malam yang terbaik kalau dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Malam-malam yang penuh dengan keberkahan. Dan ini sebagaimana hadis yang disampaikan dari atau diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr, beliau sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, ahyal lail, beliau menghidupkan malamnya, ya. Beda dengan 20 hari-hari malam-malam sebelumnya, beliau mencampurkan malam ini dengan salat, puasa dan tidur. Tapi begitu masuk 10 terakhir Ramadan, ahyal lail, beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu wa saddal mi'zar, dan beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya dan beliau mengencangkan mi'zarnya, sabuknya, sarungnya. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatruku baba Fatimah wa Aliyan, sebagaimana yang kita sebutkan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai mengetuk-ngetuk pintu rumah Ali, Fatimah. Beliau mengatakan, ala takuman fatusalliyan, tidakkah kalian bangun untuk salat? Nah, inilah petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai saudaraku, berikan kesemangatan untuk keluarga kita, anak-anak kita di 10 malam terakhir ini, ya, bangunkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Bangunkan mereka untuk lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Bangunkan mereka untuk tidak sampai luput sholat malam bersama kita. Sekarang alhamdulillah, di antara hikmah, ya, dan Allah Azza wa Jalla tidaklah mentakdirkan kepada hambanya terkecuali itu mengandung kemaslahatan. Sekarang kita dengan musibah yang menimpa kita ini, ya, pandemi COVID-19, hampir semua suami menjadi imam tarawih di rumahnya, ya. Menjadi imam tarawih di rumahnya. Maka gunakan kesempatan ini untuk lebih banyak memperhatikan istri kita, ya, anak-anak kita. Kalau kemarin kita sibuk di luar, ya, banyak bekerja di luar, sekarang Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih memperhatikan keadaan keluarga kita. Kesempatan untuk kita untuk lebih mengajak lagi kepada keluarga kita untuk memperhatikan sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama, min hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir.
Yang kedua, hidayah, petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya, afwan, ini yang ketiga. Di antara petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan, beliau i'tikaf. Nah, beliau i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam, falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam i'tikaf setiap bulan Ramadan 10 ayyam, 10 hari saja, ya. 10 hari saja beliau sallallahu alaihi wasallam i'tikaf setiap bulan Ramadan. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi, dan di tahun beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah azza wa jalla, i'takafa 20 yauman. Beliau sallallahu alaihi wasallam i'tikaf 20 hari. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam i'tikaf 20 hari. Jamaah sekalian, bagaimana Rasulullah SAW semangatnya di dalam beribadah, semangatnya di dalam bertaqarrub kepada Allah azza wa jalla, padahal beliau ma'sum dari dosa. Padahal beliau SAW sudah dibebaskan oleh Allah azza wa jalla. Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah SAW sudah dibebaskan oleh Allah azza wa jalla dari dosa-dosa, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat bersyukur kepada Allah. Maka kalau saja Rasulullah SAW demikian yang beliau lakukan, lalu bagaimana dengan kita yang bergelimang dengan dosa? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Jadi hidayah petunjuk Nabi kita yang mulia sallam yang kedua, di 10 terakhir bulan Ramadan beliau i'tikaf. Dan sekarang bagaimana kita melaksanakan sunnah ini? Ya. Sekarang kita ditimpa ya musibah pandemi COVID-19. Kita semua di rumah. Ya. Apakah boleh kita i'tikaf di rumah? Apakah sah kita melaksanakan sunnah ini di rumah, yaitu kita i'tikaf di rumah? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, i'tikaf sebagaimana disebutkan oleh para ulama itu adalah apa? Luzumul masjid litadarru' li ta'atillah azza wa jalla. Menetapi masjid untuk tunduk, tadarru', patuh, taat kepada Allah azza wa jalla, itu i'tikaf. Ya. Menetapi masjid. Jadi tempatnya di mana jamaah? Tempatnya di masjid. Itulah tempat kita i'tikaf. Nah, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dan kalian i'tikaf di masjid. Berarti jamaah tidak sah kita i'tikaf di rumah, karena i'tikaf ini adalah ibadah khusus. Tempatnya di mana? Di masjid. Nah, sebagaimana hadis Abi Hurairah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu kulla Ramadan 10 ayyam wa kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Rasulullah sallallahu setiap Ramadan beliau i'tikaf 10 hari,
dan di tahun beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, beliau i'tikaf selama 20 hari. Intinya jamaah, ini di antara petunjuk Rasulullah SAW, beliau i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Lalu apakah kita bisa i'tikaf di rumah sebagaimana yang kita sampaikan? Tidak bisa. Ya. Tidak bisa kita mengamalkan sunnah ini i'tikaf di rumah, karena i'tikaf itu adalah ibadah yang dilakukan di masjid. Akan tetapi kita tidak bisa melaksanakan sunnah i'tikaf di masjid karena sekarang kita berada di rumah. Apakah berarti kita tidak mampu melakukan sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan ketika i'tikaf di masjid? Tidak berarti demikian. Kita masih tetap mampu melakukan ibadah-ibadah, sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam walaupun kita berada di masjid. Bukankah ketika kita i'tikaf, ya, kita bersemangat untuk sholat malam, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya? Maka ibadah-ibadah ini masih tetap bisa kita lakukan walaupun kita di rumah. Maka apa yang kita lakukan saat kita i'tikaf di masjid, yaitu bersemangat untuk sholat, bersemangat untuk membaca Al-Quran, bersemangat untuk berzikir dan berdoa, itu masih mampu dan bisa kita lakukan di rumah kita. Dan insya Allah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, suatu ibadah yang biasa kita lakukan dalam keadaan sehat, lalu tidak mampu kita lakukan karena kita sakit, karena kita safar, ya, atau karena ada bencana seperti sekarang yang menimpa kita. Kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman, kata Rasulullah SAW. Maka dituliskan untuknya pahala apa yang biasa dia lakukan dulu ketika dia mukim dan dalam keadaan sehat. Maka jangan kita berkecil hati. Insya Allah bagi kita yang biasa i'tikaf di masjid, pada tahun ini tidak mampu melaksanakan i'tikaf di masjid, insya Allah kita mendapatkan pahala sempurna i'tikafnya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayah Nabi kita yang Muhammad yang keempat, ya, petunjuk hidayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang keempat, ya, annahu kana yataharra Lailatul Qadar. Beliau sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan ini semangat mencari Lailatul Qadar. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala sammaha Lailatul Qadar li'azimi qadriha. Allah Azza wa Jalla menamakan malam ini dengan malam Al-Qadar li'azimi qadriha, karena sungguh besarnya kemuliaannya daripada malam Al-Qadar ini. Nah, wa syarrafaha wa jalalatu makaniha indahu wa li kathrati maghfirati dzunub, dan banyaknya orang-orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan ditutupnya aib-aib manusia di malam ini. Wa li annal maqadir tuqaddar wa tuktab fiha, dan Allah memuliakan dan menamakan malam ini dengan Al-Qadar karena pada malam ini dituliskan, ditetapkan takdir oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini petunjuk Nabi kita yang mulia SAW yang keempat di 10 terakhir bulan Ramadan. Beliau bersemangat
untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mengkhususkan ya malam Al-Qadar ini dengan kekhususan yang sangat banyak. Ini kita perhatikan. Yang pertama, ya, nuzulul Quran fiha. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Ya. Alladhi bihi hidayatul basar wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Di mana Al-Quran ini adalah petunjuk manusia yang membawa mereka dalam kehidupan yang bahagia dunia dan akhiratnya apabila mereka mengikutinya. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah al-mu'jizah al-khalidah, mu'jizah yang al-khalidah. Qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi lailatul qadri, di malam Al-Qadar. Nah, kekhususan malam Al-Qadar yang kedua, wasafaha bi annaha khairun min alfi syahr. Allah Azza wa Jalla menyifati malam Al-Qadar ini khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Berapa jamaah 1000 bulan ini? Ya. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Allahu Akbar. 83 tahun. Allah Azza wa Jalla berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan apabila kita hitung, ya, 80 tahun lebih, bahkan 83 tahun lebih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, berapa umur kita? Ya. Berapa umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun minhum yajuzu dzalik. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, dan sedikit dari mereka yang umurnya melebihi 70 tahun. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kita, menyiapkan untuk kita malam Al-Qadar, Lailatul Qadar setiap tahun. Ya jamaah, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita setiap tahun, di setiap ya ada satu malam, dan satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun. Jadi siapa saja yang beribadah, siapa yang beribadah di malam Al-Qadar ini, maka lebih baik daripada dia beribadah 83 tahun. Padahal dia beribadah pada malam itu saja. Maka wahai jamaah, lalu kita mendengarkan dan kita menyaksikan, kita mendapatkan banyak di antara kaum muslimin melalaikan, tidak bersemangat untuk mendapatkan malam Al-Qadar ini. Sungguh merugi jamaah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hurima khairaha faqad hurim." Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan di malam Al-Qadar ini karena mungkin dia bermaksiat, karena mungkin dia lebih menyibukkan dirinya untuk membeli ya pakaian, baju yang baru, ya, atau menyiapkan makanan-makanan, tersibukkan sampai dia luput dari beribadah di malam ini. Dia lalai
terluputkan dari membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sadarlah wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Man hurima khairaha faqad hurim. Ya jamaah, siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan malam Al-Qadar ini, maka sungguh dia telah terhalang mendapatkan kebaikan. Kalau di malam ini dia tidak mendapatkan kebaikan, kapan lagi dia akan mendapatkan kebaikan tersebut? Kebaikan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Satu malam ini sama seperti kita beribadah 83 tahun. Allahu Akbar. Kebaikan yang sangat besar dalam syariat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, umur umat Nabi Muhammad SAW pendek, akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini, dilipat gandakan amal ibadahnya. Dilipat gandakan amal ibadahnya. Walaupun umur kita pendek, tapi Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan untuk kita melakukan ibadah. Di antara ibadah-ibadah ada yang dilipat gandakan ibadah tersebut pahalanya. Contohnya, beribadah di malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Ya, sama seperti kita beribadah 83 tahun lebih. Lalu bagaimana apabila kita mendapatkan beribadah di malam Al-Qadar ini selama 40 kali, kalikan berapa kebaikan yang kita dapatkan? 40 kali 83. Maka kita seperti berumur ratusan tahun, ribuan tahun dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang mendapatkan kebaikan ini? Seseorang yang betul-betul mencarinya, ingin mendapatkannya, dan dia mencarinya sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga yang merupakan kekhususan malam Al-Qadar ini, Allah Azza wa Jalla menyifatinya dengan mubarakah, malam dengan keberkahan. Nah, ay katsiratul barakat wal khairat. Apa maksudnya jamaah? Malam Al-Qadar ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Ya. Artinya malam itu banyak sekali kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan penafsiran para ulama tentang kenapa dinamakan malam ini dengan malam Al-Qadar, di antaranya beliau menyebutkan karena malam ini adalah malam yang sudah ditentukan dan sangat doyik, sangat sedikit waktunya. Ini di antara makna disebutkan malam ini dengan malam Al-Qadar, waktunya sangat sedikit. Dan juga di antara penafsiran ulama dinamakan dengan malam Al-Qadar, adalah malam ini di mana para malaikat memenuhi malam ini sampai bumi. Bumi ini di malam ini sempit karena banyaknya malaikat. Sempit bumi ini karena banyaknya malaikat yang turun menurunkan kebaikan, keberkahan. Nah, ini di antara kekhususan malam Al-Qadar, Allah Azza wa Jalla menyifatinya dengan al-barakah. Nah, sebagaimana firman Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami menurunkan Al-Quran
pada malam yang penuh dengan keberkahan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kekhususan yang keempat, Lailatul Qadar annaha tanazzalu fiha al-malaikah war-ruh, ay yakthur tanazzul malaikah fi tilka al-lailah li kathrati barakatiha fayanzilun ila al-ard. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya pada malam ini turun para malaikat. Nah, jadi para malaikat turun ke bumi pada malam Al-Qadar ini, ya, lil khairi wal barakah war rahmah, karena pada malam ini saking banyaknya keberkahan, kebaikan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, dan terlebih khusus lagi yang turun pada malam ini malaikat yang paling mulia, Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikata war-ruhu fiha. Pada turun malaikat-malaikat pada malam ini, war-ruhu fiha, dan juga malaikat Jibril. Allahu Akbar. Yang kelima, kekhususan, ya, Lailatul Qadar wasafaha bi annaha salam. Allah Azza wa Jalla menyifati malam Al-Qadar ini dengan malam yang penuh dengan keselamatan. Malam yang penuh dengan keselamatan. Ay salimatun la yastati'u syaitan ay ya'mala fiha su'an aw ya'malu adab. Maksudnya malam ini penuh dengan keselamatan, setan tidak mampu sama sekali melakukan keburukan atau menyakiti manusia yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Aw salamun lil mu'minin min kulli makhufin li kathrati man ya'tik fiha minan nar. Atau maksud daripada malam Al-Qadar ini adalah malam yang penuh dengan keselamatan, yaitu diselamatkannya orang-orang yang beriman dari setiap apa saja yang menakutkan mereka dari ancaman neraka. Karena saking banyaknya Allah Azza wa Jalla memerdekakan hambanya dari api neraka. Nah, Qala ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, ya, malam itu hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Nah, kekhususan yang keenam Lailatul Qadar ini, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam ini, ya, Allah Azza wa Jalla menentukan apa yang sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz, apa yang sudah dituliskan di Lauh Mahfuz, ya, maka Allah Azza wa Jalla menentukannya pada malam ini, malam Al-Qadar ini, ya, dari 1 tahun dari apa yang akan didapatkan oleh manusia dari rezeki, ya, ajalnya, kebaikan, keburukan, ya, dan setiap apa saja yang telah Allah tetapkan, ya, untuk 1 tahun ke depan, ya, ini ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla pada malam Al-Qadar. Firman Allah Azza wa Jalla, kullu amrin hakim, ay awamirullah al-muhakkamah al-mutkinah allati laysa fiha dhalalun wala naqsun wala safahun wala batilun, dzalika taqdirul azizil alim. Apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, pada malam ini Allah sifati dengan apa? Kullu amrin hakim, yakni apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, tidak ada sedikit pun yang akan menyimpang, menyeleweng, tidak kurang dengan apa yang sudah ditetapkan, ya, tidak dilakukan, ya, takdir ketetapan ini dengan kebodohan dan tidak dengan kebatilan. Dzalika takdirul azizil alim.
Karenanya seorang hamba yang banyak berdoa, beribadah kepada Allah pada malam ini, apa yang akan didapatkan? Kebaikan. Doa-doa diijabah, permohonan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sangat merugilah orang-orang yang tidak semangat mencari malam Al-Qadar ini, di mana waktu Allah Azza wa Jalla menyiapkan untuk mereka untuk banyak beribadah, berdoa, berzikir dan seterusnya. Nah, kekhususan yang ketujuh dari malam Al-Qadar, Lailatul Qadar ini, Allah Azza wa Jalla mengampuni siapa saja yang menghidupkan malam Al-Qadar ini imanan wa ihtisaban. Allah Azza wa Jalla mengampuni siapa saja yang menghidupkan malam Al-Qadar ini dengan penuh keimanan kepada Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan mereka untuk beribadah, wahtisaban, dan mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Mereka beribadah tidak dengan riya, tidak dengan sum'ah. Allah mengampuni apa? Ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Siapa yang mendapatkan ini? Orang-orang yang menghidupkan malam Al-Qadar ini dengan beribadah yang diperintahkan oleh Allah kepadanya dengan penuh keimanan, dan dia lakukan ibadahnya dengan ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kekhususan yang kedelapan Lailatul Qadar ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang keutamaan Lailatul Qadar ini satu surah khusus sempurna ya dalam Al-Qur'an, surah Al-Qadar ya, yang akan dibaca terus sampai hari kiamat di tengah-tengah kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini surah khusus Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita Lailatul Qadar. Kemudian jamaah, sekarang pertanyaannya, malam apakah datangnya Lailatul Qadar ini? Ya, yang jelas di malam bulan Ramadan. Di malam ini Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran Al-Karim, sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, yaitu di malam Al-Qadar ini. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, di bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla menurunkan padanya Al-Quran. Nah, maka petunjuk berikutnya jamaah, kapan jatuhnya Lailatul Qadar ini? Mari kita perhatikan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita, merintahkan kepada kita untuk bersemangat mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Nah, malam Al-Qadar, Lailatul Qadar ini jatuh pada 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini yang pertama, hadis muttafaqun alaih. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita apa? Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan.
Yang kedua, malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil. Cari Lailatul Qadar ini di malam-malam yang ganjil. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah, ya. Carilah Lailatul Qadar itu, ya, fil witri, di jumlah yang ganjil, minal ashril awakhir, di 10 terakhir min Ramadan. Kalau tadi cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Yang kedua, cari di jumlah yang ganjil. Jumlah yang ganjil berapa jamaah? Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ini witr, malam-malam yang ganjil. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ya, wahya fis sab'il awakhir aqrab. Malam Al-Qadar ini atau Lailatul Qadar di 7 terakhir aqrab, lebih dekat, lebih bisa dipastikan di 7 terakhir bulan Ramadan. Ya. Berarti di sini tidak terhitung 21, 22, ya. Hitung mulai dari 23. Ya. Dari 23. Tergantung, terkadang jumlah bulan Ramadan terkadang 29, ya, terkadang 30 hari. Nah, dan ini sebagaimana hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi kita sebutkan yang ketiga, ya, wahya fis sab'il awakhir aqrab. Di 7 yang terakhir ini lebih mendekati jatuhnya Lailatul Qadar ini di 10 terakhir, di sisa 7 terakhir. Nah, ay lailata 25, malam 25, wa 27, malam 27, wa 29, dan malam 29. Karena bukankah tadi kita menyebutkan hadis Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mencarinya fil witr, di malam yang ganjil. Nah, di malam yang ganjil, kemudian, ya, di 7 yang terakhir. Di 7 yang terakhir malam ganjil itu berapa? 25, 27, 29. Nah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil asril awakhir. Cari Lailatul Qadar itu fil asril awakhir, di 10 terakhir. Fa in da'ufa ahadukum aw ajiza, apabila kalian lemah, ya, aw ajiz, fala yaglibanna ala sab'al wawaqi, maka jangan sampai kalian terlemahkan, ya. Jangan sampai kalian tidak bersemangat untuk mencari Lailatul Qadar ini fis ala sab'il bawaqi, di 7 yang tersisa. Nah, di 7 yang tersisa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, qura ru'yakum qad tawatu'at fis sab'il awakhir mimman kana mutaharriha falyataharriha fis sab'il awakhir.
Ara ru'yakum qad tawatu'at fis sab'il awakhir. Aku melihat ya mimpi kalian ini, karena ada ya di dalam hadis disebutkan para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah SAW, mereka bermimpi bahwasanya Lailatul Qadar itu pada malam 27. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ara ru'yakum qad tawatu'at fis sab'il awakhir. Ya. Aku melihat mimpi kalian ini ya bersamaan, bertepatan fis sab'il awakhir, di 7 yang terakhir. Mimman kana mutaharriha, maka memang kana siapa di antara kalian yang mencarinya, falyataharriha fis sab'il awakhir, maka hendaklah dia mencarinya di 7 yang terakhir. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa aqrabu autadis sab'al awakhir, dan yang paling mendekati ya autarus sab', malam-malam ganjil dari 7 terakhir ini, Lailatul Sab'in wa Ishrin, malam 27. Malam 27. Bahwa ma'alaihi jamahirul ulama, dan inilah yang disepakati oleh sebagian besar ulama. Sesuai dengan hadis Ubay bin Ka'ab, qala wallahi inni la'alamu ayu lailatin hiya al-lailah allati amarana Rasulullah sallallahu biqiyamiha hiya lailatu sab'in wa ishrin. Ubay bin Ka'ab mengatakan, demi Allah, sungguh aku mengetahui ayu lailatin hiya, malam apakah ya, di manakah, kapankah malam Al-Qadar ini, allati amaranallahu biqiyamiha, yaitu malam yang dimana Rasulullah SAW perintahkan kepada kita untuk menghidupkannya, hiya lailatu sab'in wa ishrin, yaitu malam 27. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Lailatul Qadri Lailatu sab'in wa ishrin, Lailatul Qadri Lailatu sab'in wa ishrin. Malam Al-Qadar itu adalah malam 27. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Nah, wa dhahaba Ibnu Hajar wan Nawawi, adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Imam An-Nawawi, dan ada di antara sebagian ulama, mereka berpendapat annaha la takhtassu Lailatul Qadar bi lailah muayyanah fi jamil awam, bahwasanya Lailatul Qadar ini tidak tertentu pada malam tertentu setiap tahun ya. Mereka mengatakan apa? Bal tantakil, akan tetapi Lailatul Qadar ini berpindah-pindah ya. Bal tantakil fatakunu fi amin Lailatul sab'in wa ishrin, masalan, bisa jadi malam ini adalah pada tahun ini pada malam 27 ya. Wa fi amin akhar Lailatul khamsin wa ishrin, kemudian pada tahun yang lain bisa jadi malam Lailatul Qadar ini pada tanggal 25, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan hikmah yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Dan ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, iltamisuha bitasi'atin tabqa bisabi'atin tabqa bi khamisatin tabqa. Ini dalil yang sangat kuat juga ya, yang dipaparkan sebagai hujjah yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi
berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar ini berpindah-pindah. Bisa jadi malam 25, 27, ya, 29. Dan ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, carilah malam Al-Qadar itu pitasiatin tabqa. Ya, ketika bulan Ramadan ini pitasiatin tabqa, tinggal 9. Ya. Bisabiatin tabqa, tinggal 7. Bi khamisatin tabqa, tinggal 5. Nah. Dan al-hikmah fi ikhfa'i tilka al-lailah 'anil ibad. Dan hikmahnya Allah Azza wa Jalla menyembunyikan malam Lailatul Qadar ini di hadapan hambanya. Apa hikmahnya? Liyakthur fi talabiha fi tilkal layalil fadilah bis-shalah wa dzikr wa du'a fayazdadu qurbatan minallahi tabaraka wa ta'ala. Agar banyak orang yang mencarinya pada malam-malam ini, ya. Mereka tidak hanya mengkhususkannya pada tanggal 27 saja, mereka tidak mengkhususkannya pada tanggal, ya, ganjil saja, ya. Maka mereka, para ulama di antara Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi mengatakan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Bahkan di antara ulama menjelaskan ketika Rasulullah menyampaikan iltamisuha pitasiatin tabqa, cari Lailatul Qadar itu pitasiatin tabqa ketika malam itu tinggal apa? 9. Tinggal 9 berarti apa? Malam 22. Malam 22. Kemudian dalam hadis, ya, disebutkan fi sabi'atin tabqa, apabila malam itu tinggal 7. Tasi'ah fi sabi'atin tabqa, tinggal 7. Kalau tinggal 7 berarti malam berapa ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla? 24. Nah, karena tinggal 7. Nah, demikian juga fi khamisatin tabqa. Jadi berpindah-pindah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita alamah, tanda Lailatul Qadar. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita tanda-tanda bahwasanya malam ini adalah malam Al-Qadar. Di antaranya, tanda yang pertama, malam Al-Qadar itu annaha lailatun samhah talqah la harrah wala baridah. Bahwasanya malam itu adalah malam yang jernih. Ya. Sinar bulan pada malam ini adalah jernih. Kemudian hawa tidak panas juga tidak dingin. Jadi hawa pada malam ini, ya, sedang, tidak panas dan tidak dingin. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar talqatun la harrah wala baridah tasbahu syams yaumaha hamra da'ifah. Nah, malam Al-Qadar ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah talqah, malam yang jernih. Malam yang jernih. La harrah wala baridah. Tidak ada rasa panas dan juga tidak ada rasa dingin. Nah, matahari pada subuh hari keesokan harinya, ya, kata Rasulullah SAW, hamra da'ifah. Panasnya itu, ya, memerah dan lemah. Ya, tidak menyengat. Nah, ini maksudnya tidak menyengat. Ini tanda yang pertama bahwasanya itu adalah Lailatul Qadar. Tanda yang kedua, quwwatul ida'ah wan nur fi tilkal lailah wan syirahus sadar. Quwwatul ida'ah, ada cahaya yang kuat pada malam itu, dan wan syirahus sadar, orang-orang merasa hatinya lapang, hatinya tenang. Nah,
mereka mendapatkan kenikmatan, ketenangan melebihi ketenangan yang mereka dapatkan pada malam-malam sebelumnya. Dan ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Lailatul Qadar Lailatun baljah la harrah wa la baridah la yurma fiha bin najm. Dan pada malam itu tidak ada bintang yang jatuh. Ya, malam itu adalah Lailatun baljah la harrah wa la baridah, malam yang tenang. Ya. Kemudian hawanya tidak ada panas, tidak ada dingin, dan la yurma fiha bin najm, tidak ada malam itu lemparan bintang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tanda yang ketiga Lailatul Qadar ini, anna syamsa tatlu fi sabihatiha laisa laha syi'a'un safiyah laisat ka'adatiha fi baqiyatil ayyam. Bahwasanya matahari yang terbit subuh hari, ya, subuh hari pada tanggal 27 ini, bukan 27 maksudnya ya, artinya matahari yang terbit pada hari itu, pada subuh hari Lailatul Qadar itu, ya, laisa laha syi'a'un safiyah, ya, cahayanya tidak begitu terang. Cahaya matahari tidak begitu bersih, laisat ka'adatiha, tidak seperti biasanya ya pada hari-hari yang lain. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sabihatu Lailatul Qadar, di subuh malam Al-Qadar ini, tatlu'u syams la syi'a laha ka'annaha halat hatta tartabi. Ya. Tidak ada cahayanya mataharinya. Artinya tidak ada cahaya yang kuat pada malam ini. Nah, la syi'a laha, tidak ada cahayanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai matahari ini meninggi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah beberapa tanda alamah bahwasanya itu adalah malam Al-Qadar. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya malam itu tidak panas, tidak dingin, ya. Kemudian malam itu terang. Manusia merasakan ketenangan, tidak seperti yang mereka rasakan pada malam-malam sebelumnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita sudah membahas Lailatul Qadar, dan kita sudah membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kapan kita mencari Lailatul Qadar? Nah, petunjuknya cari di 10 terakhir, kemudian cari di malam-malam yang ganjil, ya, kemudian cari di malam 27 lebih tepat, dan seterusnya. Lalu apa yang kita amalkan? Apa yang kita amalkan? Ibadah apa yang dengannya kita menghidupkan malam ini? Nah, yang pertama tentunya ihya'uha bitahajjud, menghidupkan malam ini dengan tahajud, menghidupkan malam ini dengan salat. Dan silahkan, boleh kita melakukan menghidupkan malam ini dengan salat sebanyak yang kita mampu, ya. Tidak sebatas 11 rakaat saja, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, salatul laili masna masna, ya, salat malam itu dua-dua, dan tidak dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan apa yang kita lakukan di malam-malam yang sudah kita sebutkan malam Al-Qadar itu? Yang pertama, ihya'uha bitahajjud, hidupkan malam ini dengan tahajud, salat, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW, ya, yang menentukan langsung tentang ibadah apa yang kita lakukan di malam yang kita harapkan ini adalah Lailatul Qadar.
Apa yang beliau sebutkan? Ibadah salat. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar ini, qama di sini maksudnya adalah salat. Dia mendirikan malam Al-Qadar ini maksudnya adalah dengan salat, dengan penuh keimanan, ikhlas kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, dengan apa kita menghidupkan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar? Kasratud du'a fi tilkal lailah. Hendaklah kita banyak berdoa pada malam ini. Nah, banyak apa? Banyak berdoa, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan terlebih khusus ada doa yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam-malam yang kita mencarinya. Ini adalah malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Dan ini sebagaimana yang ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku mendapatkan Lailatul Qadar ini? Ma aqulu fiha. Apa yang aku ucapkan pada malam Al-Qadar ini? Doa apa yang aku panjatkan pada malam Al-Qadar ini? Rasulullah SAW menunjukkan kepada ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau yang maha memaafkan. Tuhibbul afwa, engkau mencintai, ya, engkau mencintai pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah ini ibadah yang kedua yang dengannya kita menghidupkan malam Al-Qadar. Yang pertama. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga apa? Kasratu qiraatil Quran. Banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak beristighfar. Wahai jamaah, membaca Al-Quran termasuk yang akan memberikan syafaat untuk kita di akhirat kelak. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, man qara'a harfan minal Quran, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikannya itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf, dan aku tidak mengatakan alif lam mim ini satu huruf, akan tetapi alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Allahu Akbar. Berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan, berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan, ya, dengan membaca Al-Quran. Contohkan saja dalam satu baris Al-Quran yang kita baca, ya, di situ ada 30 huruf. Ya, satu baris Al-Quran, ya, paling tidak ada 50 huruf, ya, dalam satu barisnya. Mana apabila kita membacanya satu halaman penuh, ya, satu halaman penuh. Kalau saja dalam satu halaman ini, ya,
ada 500 huruf, maka kita mendapatkan 500 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali 500 berapa? Allahu Akbar. Lalu bagaimana apabila kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ini dengan membaca 1 juz, membaca 2 juz Al-Quran, membaca 3 juz Al-Quran, atau paling tidak kita membaca 1 juz, berapa kebaikan yang kita dapatkan? Maka jamaah, jangan kita haramkan diri kita dari mendapatkan kebaikan di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayahnya kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita, ya, menghidupkan 10 malam terakhir dengan bulan Ramadan ini dengan semangat sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dengan banyak sholat, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran, berzikir, dan beristighfar. Yang terakhir kami ingatkan jamaah, Rasulullah SAW berapa kali beliau beristighfar dalam sehari? Beliau beristighfar dalam sehari 70, lebih dari 70 kali. Bahkan beliau beristighfar dalam sehari 100 kali. Beliau bersabda, "Wallah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi 100 marrah." Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dalam sehari 100 kali. Itu Rasulullah yang tidak ada dosanya, beristighfar dalam sehari 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Maka seharusnya kita lebih banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Naam jamaah. Jadi selain dengan kita menghidupkan malam 10 terakhir ini dengan banyak sholat, juga dengan banyak membaca Al-Quran, juga hidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan ini dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mampu kita amalkan. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, nas'alullah jalla fi ulah ay yaj'alana mimman alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.